Saya akan bicara tentang branding dan model bisnis. Jadi perkenalkan ya, saya Dia Satria. Jadi basically saya ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Brawijaya. Kenapa saya tertarik di dunia bisnis? Ya, karena menurut saya ini suatu hal yang sangat challenging, menantang. Kalau saya belajar ekonomi itu ternyata negara-negara maju itu proporsi wirausahanya itu sangat-sangat besar. Kita pengen dari program ini banyak wirausaha yang lahir ya. Nah, sedikit mungkin tentang saya selain dosen, saya juga sebagai tim ahli juga ya untuk Kota Malang dan juga Kabupaten Banyuwangi, dan juga saya punya beberapa bisnis gitu ya. Jadi ada coffee shop dan coworking, kemudian saya juga bikin bisnis tentang data ya. Dan ya banyak hal yang saya pelajari sekarang yang menurut saya ini sangat menarik sekali untuk saya sharing gitu kepada teman-teman. Karena berbisnis itu bukan hanya tentang mencari keuntungan atau profit, atau bahasa kerennya anak muda sekarang tuh mencari cuan ya. Tapi bagaimana ketika berbisnis itu kita punya impact, punya manfaat, punya value. Itu yang saya pikir menjadi sebuah misi besar yang harus kita dorong sebagai seorang pengusaha. Bahkan kalau teman-teman nih ngobrol sama foundernya Gojek, misalnya Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, ketika di awal Gojek tuh pengen apa sih gitu ya, beliau nggak akan bilang bahwa kita pengen jadi bisnis yang punya keuntungan luar biasa, miliar sampai triliun. Tapi beliau selalu bilang bahwa kita pengen jadi solusi atas permasalahan transportasi di Indonesia pada saat itu. Sehingga mereka selalu bicara tentang impact, selalu bicara tentang value. Bukan berarti ketika kita bicara tentang impact dan value kita nggak dapat keuntungan, tapi akan ada keuntungan yang mengikuti dari situ. Nah, oleh karena itu mental menjadi pengusaha itu menjadi sangat penting banget untuk bisa kita pelajari ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, hal pertama mendasar yang selalu saya sampaikan kepada tim saya ketika berbisnis itu adalah tentang bagaimana kita bertahan ya, don't lose hope nor be sad. Jadi jangan pernah hilang harapan dan juga jangan pernah bersedih karena berbisnis itu it's about endurance gitu. Saya selalu cerita nih, ini cerita yang saya selalu ulang-ulang. Jadi kenapa sih Bapak belajar wirausaha? Kenapa sih Bapak belajar bisnis? Jadi suatu saat saya baru selesai PhD, S3 saya dari University of Adelaide di South Australia, saya ngajar bisnis. Kemudian ada salah satu mahasiswa saya itu nanya, Pak, Bapak nih ngajar wirausaha, emang bisnis Bapak apa nih gitu ya? Wah itu betul-betul men-challenge saya bahwa tentu saja berbisnis itu butuh latihan. Nah, oleh karena itu mulai tahun 2019 saya membangun beberapa lini bisnis baru. Ada yang berhasil meroket, ada yang juga gagal gitu ya, bangkrut gitu ya. Tapi ini menjadi hal yang mungkin akan saya sharing pada hari ini. Jadi pengalaman-pengalaman saya ini. Jadi, tapi don't lose hope nor be sad ini harus teman-teman pahamin banget bahwa kita nggak boleh kehilangan harapan dan nggak boleh sedih. Ya. Nah, jadi saya pengen menempelkan sebuah mindset baru buat anak-anak muda Banyuwangi. Tadi Mbak Cahaya bilang bahwa mungkin kita satu-satunya pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan program semasif ini. Banyak program-program inkubasi dan bisnis wirausaha itu dibangun sama perusahaan-perusahaan besar. Kayak Hyundai bikin Hyundai Startup Challenge. Kebetulan saya juri di tahun 2021. Saya juga pernah jadi juri di Diplomat Success Challenge, DSC, itu di tahun 2021 juga. Sasa Business Design Competition juga saya sempat jadi jurinya di tahun 2020. Jadi bisnis-bisnis besar udah mulai mereka bikin. Tapi untuk yang pemerintah dan seperti ini, itu insya Allah baru Banyuwangi. Dan kita harus mengapresiasi itu. Karena saya selalu sampaikan kepada Ibu Bupati, Bu, ini adalah embrio dari sebuah ekosistem. Kalau misalnya ini dibangun, ditata dengan baik, ini akan jadi embrio yang bagus untuk pengembangan Banyuwangi secara berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, kita berharap nanti akan ada Creative Hub yang muncul, gitu ya, program-program yang bagus, dan anak-anak muda Banyuwangi itu akan muncul tidak hanya di Banyuwangi, tapi juga di regional dan juga di nasional. Di jagoan bisnis yang pertama pun kita ngundang beberapa pengusaha besar gitu ya. Di Jawa Timur yang terkenal ada Mas Doni Malang Strudel misalnya, kalau di Banyuwangi terkenal ada Mas Dede ya, dan banyak lagi yang
kita coba undang gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita harus belajar mental yang penting ya, bahwa kita nggak boleh sebagai anak muda lokal itu punya sindrom small business. Small business syndrome. Bisnisku kecil-kecilan aja nih. Aku di Banyuwangi aja cukup misalnya. Aku punya karyawan 2 aja cukup. Aku modalnya kayak gini aja cukup. Sindrom itu harus kita bongkar, teman-teman. Ya, bahwa anak Banyuwangi itu harus bisa menasional. Saya senang banget kemarin di WA oleh salah satu alumni, Pak, alhamdulillah saya sudah ikut kompetisi yang lebih gede lagi. Saya sudah ikut program LPDP, saya sudah ikut program Hyundai Startup Challenge, saya sudah ikut program kompetisi yang lebih besar. Kemarin juga 1000 Startup Challenge digital juga mereka pada ikut. Jadi kita mulai membongkar mindset kita bahwa berbisnis itu teman-teman harus bisa scale up. Nggak boleh punya sindrom bahwa bisnisnya kecil nih gitu ya. Nggak boleh. Teman-teman harus terbuka, harus open mind. Ini pengalaman hidup saya sih ya, bahwa saya tuh terbiasa di SMA itu jadi underdog. Bahkan di tahun 98, saya lulus tahun 2020 ya. Di tahun 2000, itu nilai tanah saya pada saat itu adalah fisika saya itu 1,8, kimia saya itu 3 ya. Bayangin, pada saat itu nilai saya itu rendah banget dan bahasa Inggrisnya jelek. Ketika kuliah, saya harus menancapkan di kepala saya bahwa saya harus kuliah di luar negeri, di kampus terbaik di Australia, dan harus pakai beasiswa. Karena bapak saya itu pensiun di tahun 2000. Nah, oleh karena itu, teman-teman mulai berpikir bahwa kita harus keluar dari situ. Small business syndrome. Nah, bahkan yang ngerasa bahwa saya nggak punya biaya untuk kuliah. Bukannya saya yang bilang bahwa yang kuliah itu tidak akan bisa berhasil, tapi tidak semua yang kuliah itu pun berhasil juga gitu ya. Jadi teman-teman yang hanya lulus SMA, SMK, berbisnis mulai dari sekarang bisa mulai menata diri dan membongkar itu semua. Bahkan beberapa bisnismen itu bisa jadi mereka tidak melanjutkan kuliah. Jadi jangan pernah terkungkung pada mindset sindrom bahwa saya ini kecil, kerdil gitu ya. Insya Allah proses ini akan membantu teman-teman untuk membongkar mindset teman-teman ya. Nah, termasuk bisnisnya teman-teman. Nah, next yang kedua, saya juga perlu sampaikan ke teman-teman, ini mungkin viral ya, kita belajar bisnis itu pengen viral khususnya di social media. Bahkan semua marketing itu shocking gitu ya. Holy Wings yang beberapa bulan lalu mereka selalu bilang bahwa dan kita punya pikiran, gila nih Holy Wings ini akan menyebar dengan cepat di seluruh Indonesia dengan bisnis yang luar biasa, viral, tiba-tiba shocking mereka shutdown gitu ya. Pertandingan tinju yang paling seru saya lihat nih antara L dengan si Winston nih misalnya kayak gitu ya. Tapi itulah dinamika bisnis sekarang. Kita tidak boleh hanya ingin viral, tapi kita harus memikirkan bagaimana bisnis kita itu bisa sustain ke depan. Jadi teman-teman jangan cepat-cepat pengen viral gitu ya. Tapi menata bisnis ini perlu step by step yang organik gitu ya. Jangan cuma viral. Jangan cuma bikin shocking marketing yang sekali langsung muncul tiba-tiba hilang. Kita harus memaintain bisnis kita dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena kita harus bertahan lama. Di Indonesia anak-anak kreatif itu banyak, tapi yang bisa bertahan bisnisnya panjang itu not many. Saya kemarin tuh baru beli putu lanang ya di Malang nih, kalau teman-teman ke Kota Malang ada putu lanang di Jalan Celaket, ternyata dia mulai sejak 1935. Ya putu, jual klepon, jual cenil, ya dan lain-lain. Ini menarik banget buat saya, teman-teman. Bahwa berbisnis itu butuh endurance, harus bertahan. Makanya teman-teman harus mulai melihat circle-nya teman-teman. Ini circle-nya kita nih, anak-anak yang terus memotivasi kita nggak sih? Terus berpikir positif nggak sih? Karena kita harus merasa produk yang kita hasilkan itu adalah produk yang istimewa. Jangan cuma teman-teman bilang, produkmu jelek banget gitu. Ya nggak apa-apa sih mereka memberikan kritik, tapi kalau terus-terusan mengkritik yang tidak membangun buat kita, kita harus mulai memilah circle mana yang harus kita pilih, yang itu betul-betul membangun bisnis kita. Jadi mulai mencari orang-orang yang positif. Jangan terlena dengan hal-hal yang sifatnya negatif.
Nggak banyak produk di Indonesia yang punya endurance lama. Bayangin BMW lahir sejak kapan? Bayangin Mercedes-Benz sudah lama. Putu Lanang juga sudah lama. Jangan kita bikin bisnis setahun hilang, setahun hilang, setahun hilang. Tapi bagaimana membangun ini dari waktu ke waktu kita belajar dengan baik, prosesnya itu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dari hasil program Jagoan Bisnis, memang sih ya banyak yang bilang bahwa startup itu mungkin hanya 5% yang survive. Tapi teman-teman nggak boleh patah semangat, nggak boleh ada yang di 5%-nya itu ya. Harus bertahan. Brand teman-teman ini harus bertahan. Jagoan bisnis juga seperti itu. Kita harus betul-betul bisa semangat untuk membangun ekosistem nih, ya. Karena saya dan teman-teman Banyuwangi, mungkin Trian yang sudah kenal saya sejak tahun 2016, bagaimana membangun sebuah ekosistem anak-anak muda kreatif not that easy. Ide program ini mungkin lahir di tahun 2016 dan baru bisa kita eksekusi di 5 tahun selanjutnya. Jadi kita harus punya kemampuan, kekuatan, endurance untuk menjaga brand teman-teman itu bisa eksis, ya. Nah, oleh karena itu, ya inilah yang kita pengen dorong ke teman-teman semuanya. Gimana caranya brand itu bisa eksis dan yang lebih penting adalah brand teman-teman itu bisa punya impact. Saya di tahun 2019 sejak mahasiswa saya yang mengkritik saya, Bapak ngajar bisnis nggak punya bisnis, itu men-challenge saya untuk merebranding beberapa produk-produk lokal. Dan produk itu pada saat saya awal membangun, itu saya ambil dari keripik pala di salah satu desa di daerah Licin. Saya lupa desanya apa ya, saya sampai lupa nih. Tapi pada saat 2019 kita mampu mengkonekkan produk-produk keripik pala itu ya ke beberapa retail modern. Salah satunya adalah Transmart. Baik itu Transmart Malang dan juga beberapa koneksi Transmart kita yang ada di Surabaya. Tidak hanya keripik pala, pada saat itu kita juga bawa kopi ijen ke beberapa tempat. Ya, nah kopi ijen ini juga menjadi menarik untuk kita rebrand. Nah, memang produk ini tidak bertahan lama, ya teman-teman, karena pada saat itu pandemi, Transmart juga mengalami permasalahan bisnis, orang tidak datang ke department store atau retail modern dan lain-lain. Tapi ini mengubah cara kita untuk bagaimana caranya kita bisa bertahan pada saat itu. Oke, nah saya juga ingin bercerita tentang bagaimana membangun brand teman-teman, bagaimana bertahan, bagaimana berpikir, melakukan riset dan lain-lain dan tidak boleh patah semangat. Saya mau cerita sebuah brand yang saya bangun ketika pandemik. Dan tentu saja ini bukan brand yang bagus, teman-teman, tapi ini brand yang gagal pada saat saya bangun di tahun 2021. Namanya Good Deed, not 100% bankrupt atau gagal, tetapi mungkin kita perlu step back dulu untuk mereview apa yang kita lakukan. Pada saat 2021 saya riset, banyak orang suka olahraga, banyak orang suka pakai baju warna hitam, banyak orang suka dengan motor. Akhirnya kita bikin produk yang namanya Good Deed. Kita bangun brandnya, kemudian kita foto oleh kameramen yang pada saat itu sangat terkenal banget di Malang, namanya Mas Alex Setiawan. Bisa dicek nanti di Instagram. Tapi permasalahannya adalah kenapa sih brand ini gagal? Gitu ya. Apa yang membuat brand ini tidak bisa sustain dibandingkan dengan produk-produk lainnya? Bahkan di brand Good Deed ini kita juga membangun sebuah brand bayi, baju pakaian bayi yang namanya Good Deed, tapi desainnya adalah desain motor gitu ya. Nah, dari permasalahan atau case ini saya bisa belajar bahwa membangun brand is not that easy. Anda sudah memilih desain terbaik, Anda sudah memilih fotografer yang terbaik, tapi marketnya belum ketemu. Value proposition-nya belum jelas. Apa yang saya kejar? Dan dari sini saya belajar bahwa ini proses buat saya belajar, ya tidak ada yang salah. Tapi saya mulai berpikir bahwa berbisnis itu tidak cukup tentang apa yang kamu suka, tapi juga harus berpikir tentang apa yang customer suka. Bukan berarti saya suka motor, saya suka baju hitam, saya suka olahraga, saya membuat sebuah produk, kemudian saya kasih ke market begitu saja suka. Belum tentu. Oleh karena itu teman-teman ketika berpikir tentang bisnis, maka hari ini kita belajar tentang model bisnis,
Mulai berpikir bahwa bisnis itu tidak boleh hanya dari apa yang kita suka, tapi apa yang customer suka. Ya, memberikan sebuah value tentang apa yang customer suka. Ya, nah dari situ saya mulai berpikir tentang apa sih yang harus saya pikirkan tentang bisnis saya. Kenapa bisnis keripik saya gagal? Kenapa bisnis apparel saya gagal? Kemudian saya mencoba bisnis lain, mulai masuk ke core services yaitu data analytics, dan itu alhamdulillah growing-nya sangat cepat sekali. Nah, oleh karena itu ternyata kata kuncinya adalah fahami bisnis model. Fahami bisnis model. Di dalam bisnis model itu ada 9 aspek, dan teman-teman nanti akan coba untuk menganalitik sendiri, mengeksplor sendiri, merenung sendiri. Jangan cuma bilang bahwa produk saya keren, tapi coba analitik apa yang kurang dari 9 aspek di dalam bisnis model. Nah, ini yang sederhana banget yang saya pelajari. Kebetulan saya punya adik ipar membangun bisnis. Bisnisnya itu namanya Ramuan Cinta, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang nggak tahu juga mungkin ya. Tapi yang menarik adalah bisnis Ramuan Cinta ini sehari bisa produksi dan laku 700 pack. 700 ya. Dan satu hari, satu pack itu harganya bisa sampai 70.000 sampai 80.000. So you can imagine how big this business. Padahal ini sederhana banget. Jualan jahe, lengkuas, sereh, kunyit. Dengan desain yang menarik. Semua orang bisa bikin. Bahkan Cahaya kayaknya bisnisnya jamu juga ya? Bener ya? Iya Pak, benar sekali. Iya, jamu juga ya. Tapi bayangin, dia bisa jualan satu hari 700 pack dengan harga 70.000 sampai 80.000. Teman-teman yang bikin kemasan ini udah bisa ngitung. Kemasannya harganya Rp2.000, biaya produksinya let's say maksimal 10.000 atau 15.000, desain marketing let's say biaya produksi 20.000 sampai 30.000. Dia bisa jualan 70.000 sampai 80.000, dan dia bisa jual 700 pack dalam waktu satu hari. Satu bulan berapa omsetnya? Di sebelahnya itu ada jahe seduh juga, hampir sama. Mereknya Sinkari, desainnya bagus, ya. Tapi dia nggak bisa jual sampai 700 pack. Mungkin dia hanya bisa ngejual satu hari maksimal 10 pack gitu ya. Desainnya udah bagus, kemasannya udah bagus, ya. Promosinya oke, dijual di marketplace ada, di semua marketplace ada. Tapi kenapa yang sebelah kanan ini lebih jauh menarik dibandingkan yang sebelah kiri gitu ya. Nah, inilah yang kita akan kupas, bahwa berbisnis itu tidak cukup produknya yang berkualitas, tapi bisnis modelnya harus tepat. Gitu ya, bisnis modelnya harus tepat. Kenapa kita harus memilih bisnis model yang tepat? Karena dengan bisnis yang model tepat, kita bisa menganalisis siapa yang akan membeli secara lebih optimal. Apa value yang pengen kita deliver? Apa manfaat yang bisa kita berikan dengan menjual produk ini? Jadi teman-teman, ketika menjual sebuah produk, jangan hanya berpikir produknya harus berkualitas, itu udah wajib, tapi berpikir gimana caranya produk ini punya sebuah bisnis model yang lengkap, dan ini bisa punya exposure yang besar untuk bisa kita jual. Gitu ya. Jadi jangan cuma mikir tentang produk yang berkualitas, tapi bagaimana bisnis model ini bisa lebih menarik. Oke? Nah, oke, selanjutnya. Nah, oke. Teman-teman nanti bisa melihat di dalam pelajaran-pelajaran tentang bisnis model. Saya akan menyederhanakan 9 aspek ini. Dan mungkin tidak semuanya saya review pada hari ini. Nanti kita akan ketemu di proses offline ya. Insya Allah akan lebih menarik. Tapi di dalam bisnis model, 2 hal yang paling penting teman-teman harus pikirkan. Itu pertama adalah value propositions. Yang kedua adalah customer segments. Hal paling penting pertama yang harus dipikirkan. Value proposition itu berpikir tentang keunikan produknya teman-teman. Customer segments itu berpikir tentang siapa yang akan membeli produk dan tertarik pada keunikan produk kita. Ya. Jadi mulai berpikir tentang apa keunikan produk kita. Saya jualan jahe, tapi apa uniknya? Saya jualan sepatu, tapi apa uniknya yang membedakan saya dengan produk lainnya gitu. Unique selling point itu menjadi hal yang sangat penting. Saya bisnis
tentang data analitik, saya mulai berpikir secara spesifik apa yang membedakan perusahaan data analitik saya dibandingkan perusahaan data analitik yang dimiliki oleh orang lain. Saya menjual kopi, apa yang membedakan kopi saya dengan kopi orang lain? Saya punya coffee shop namanya Picnic Hub, yang selalu saya pikirkan apa yang membedakan coffee shop saya dengan coffee shop orang lain, sehingga mereka pengen datang. Oke, nah oleh karena itu kita perlu memikirkan keunggulan dari produk kita. Kita harus percaya diri. Tadi seperti Putu Lanang sejak 1935, mereka sudah mulai berpikir tentang apa yang menarik, apa yang istimewa. Ya, kalau kita bicara tentang ramuan cinta, apa yang unggul dan itu harus diinformasikan. Kalau Putu Lanang sejak 1935 yang menginformasikan itu adalah netizen, nggak tahu tuh siapa tuh ya. Banyak orang selalu promosi tentang itu. Tapi kalau itu tidak mampu dilakukan oleh netizen, maka Anda sebagai owners itu harus betul-betul menginformasikan apa sih keuntungannya, apa sih keunggulannya. Ya, misalnya manfaatnya untuk diet, untuk program hamil, untuk jerawat, masalah haid, apapun itu yang terkait dengan produk, ya perlu teman-teman explore. Apa keunggulannya dalam konteks cashback kah, free ongkir kah, ada WA group yang membimbing kah, ya bisa COD kah, atau original kah, ada free bubble wrap kah, pengiriman cepat, apapun itu, tolong teman-teman inventarisir. Karena ini akan connect kepada siapa yang akan beli produk ini. Gitu ya. Jadi mulai exploring keuntungannya, keunggulannya. Karena kompetisi sudah semakin ketat. Yang jualan jahe ada 1 juta UMKM di marketplace. Untuk membedakan Anda dengan lainnya, berikan keunggulan lebih, berikan informasi lebih. Oleh karena itu kita harus pahamin produk kita, siapa customer yang butuh. Bahkan sesimpel misalnya jualan jahe, sesimpel riset tentang jahe itu apa aja sih? Gimana caranya menyajikan jahe secara lebih menarik, secara lebih enak gitu ya, disajikan dengan apa, dikombinasi dengan apa. Misalnya teman-teman ngelihat YouTube-nya Dr. Zaidul Akbar tuh yang tentang kesehatan misalnya, atau Dr. Hembing tentang kesehatan ya, dianalisis, dianalitik gimana caranya memixnya dengan baik dan untuk apa manfaatnya ya, itu mungkin bisa jadi keuntungan teman-teman untuk memahami produk ya, salah satu caranya. Dan siapa yang membeli, siapa yang butuh. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang unique selling points, kita bicara tentang value propositions, kita bicara tentang apa yang membedakan produk kita dengan produk orang lain. Dan saya selalu belajar nih dari Ayam Nelongso, Mas Nanang nih, ownersnya, dia selalu bilang kalau kita bicara unique selling points, kita bicara tentang dan satu-satunya. Produk kita terapa sih? Produk kita terapa sih? Terapa sih dan satu-satunya apa sih? Kenapa ayam goreng Nelongso itu begitu istimewa? Karena dia satu-satunya yang jualan ayam goreng pedas ya dengan harga 5.000 misalnya. Ketika yang lain harganya 10.000. Dia yang paling murah, paling cepat penyajiannya mungkin paling terbuka 24 jam, dan yang paling unik adalah satu-satunya jualan ayam tapi gambarnya bebek misalnya kayak gitu. Itu keunikan yang selalu dimunculkan. Dan dia membangun warungnya itu juga dengan sederhana. Dia nggak bikin yang mewah-mewah. Karena segmentasinya adalah mahasiswa yang butuh tempat yang biasa-biasa aja dengan harga yang murah. Kalau dikasih tempat yang sangat istimewa, mungkin mereka akan takut untuk datang. Jadi mulai pikirkan itu, teman-teman, tentang unique selling point-nya. Dan menjadikan produk itu bisa lebih menarik, istimewa. Desainnya seperti apa? Apa yang membedakan produk kita dengan produk-produk lainnya? Nah, ini banyak yang kita bisa referensikan, teman-teman, untuk bisa membuat sebuah produk, tapi hal paling sederhana yang selalu saya lakukan di dalam membangun sebuah unique selling points adalah kita melihat kompetitor terkuat kita siapa, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, dan kita berusaha untuk minimal memahami apa yang mereka lakukan. Bisa melakukan amati, tiru, modifikasi, ya bisa juga ya kita melihat apa trennya nih dari yang dilakukan oleh kompetitor. Kalau dilihat dari postingan sebelumnya, kopi yang saya bikin ya, desainnya itu nggak jauh beda
desainnya dengan kopi yang ada di Starbucks, tapi dengan konsep yang berbeda. Dan sangat mudah sekali di era sekarang kita melakukan itu, teman-teman. Ya, tapi kembali lagi kita harus punya unique selling points ketika kita memodifikasi produk-produk orang lain. Dan teman-teman, kenapa sih jagoan bisnis? Jagoan bisnis ini penting ya buat Banyuwangi karena kita punya mimpi nih teman-teman. Jadi mimpinya apa sih? Kita pengen banget produk-produk lokal Banyuwangi itu ada di setiap hotel yang ada di Banyuwangi. Selalu ada di setiap retail modern yang ada di Banyuwangi. Ada di setiap toko oleh-oleh yang ada di Banyuwangi. Bahkan menjadi mimpi kita nih, ada festival khusus yang menampilkan produk-produk anak muda. Sekarang itu festival UMKM udah banyak di seluruh Indonesia. Tapi festival UMKM atau produk lokal yang hanya diisi sama anak-anak muda, ini harus kita mulai di Banyuwangi. Karena festival ini akan keren banget, gitu ya. Karena kalau anak muda itu pasti kan udah booth-nya berbeda, cara marketingnya beda, produknya beda, ya. Yang dijual mungkin sama, tapi the way mereka men-selling sesuatu itu berbeda. Nah, teman-teman, dari gambar ini kita bisa belajar di apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya, bahwa kita harus mendukung produk-produk lokal, gitu ya. Pak Jokowi ketika jalan-jalan ke Papua, ngecek jalan yang lagi diperbaiki, infrastruktur, menjelaskan bahwa dia pakai sepatu merek lokal, nah Project. Dia pakai motor yang didesain sama atau dibuild sama Katros Garage. Nah, di tanggal 11 itu kita juga mengundang pebisnis lokal yang nge-build motor lokal, namanya Mas Enggal Modified. Saya lihat di postingannya setiap hari itu, beliau udah kemana-mana, bahkan menasional. Bahkan saya tahu Mas Enggal juga dari beberapa tahun lalu, waktu scale up-nya luar biasa. Mental bisnisnya jago, kreatifnya juga keren. Dan yang lebih penting adalah gimana caranya dia bisa jadi vibe environment yang bagus buat sekitarnya. Minimal bikin panas builder-builder lokal Banyuwangi untuk bikin sebuah produk yang keren gitu ya. Bahkan udah sampai Jakarta, nasional, kita doakan juga sampai di luar negeri. Sekarang lagi nge-build motor yang sangat keren. Pak Jokowi juga pakai jaket Bull Syndicate yang digambar sama ilustrator lokal namanya Never to Levis. Bahkan di program Jagoan Bisnis ini kan kita punya Mas Rizky nih, yang juga ilustrator ngegambar. Saya pengen banget suatu saat kita punya common branding Jagoan Digital ya, kemasannya itu nanti digambar sama Mas Rizky, jadi kemasan yang sangat keren banget packagingnya gitu ya. Itu akan jadi cita-cita kita. Dan produk-produk lokal yang ada di Banyuwangi ini harus kita angkat terus. Itulah ekosistem yang akan kita bangun ke depannya. Jadi ya lokal berdaya, berani beda itu betul-betul akan jadi tagline dan slogan kita. Lokal ini harus berdaya. Pak Jokowi seorang presiden aja pakai merek lokal, kenapa kita pakai merek luar negeri? Gitu ya, itu pertanyaan yang paling mendasar. Nah, meskipun kita lokal berdaya, tapi kita juga nggak boleh anti dengan asing menurut saya. Kita harus belajar sama luar negeri. Karena kalau kita sifatnya chauvinisme gitu ya, selalu mengericil, kita nggak akan belajar. Starbucks itu memang kopinya biasa-biasa aja menurut saya ya. Ini my personal view. Tapi bagaimana mereka mengembangkan model bisnis, ini yang harus kita pelajarin. Di Malang aja itu ada 1, 2, 3, 4, mungkin 4 gerai Starbucks, bayangin. Di tengah-tengah ratusan ribuan coffee shop yang ada di Malang. Nah, artinya apa? Kita harus mulai belajar. Bahkan di airport kita nemuin ada Starbucks. Sekarang kita nggak harus kita harus punya mimpi jangan Starbucks dong. Gen Arabica itulah yang harus muncul gitu ya. Coffee shop lokal ya yang ada di Banyuwangi harus muncul di airport. Misalnya yang saya tahu ada Gesah Coffee Shop misalnya. Atap Langit misalnya. Ya harusnya ada di airport gitu ya. Dan itu yang akan kita coba dorong gimana cara lokal berdaya, berani beda. Ya. Nah, tapi kita nggak boleh anti asing ya. Kita harus belajar gimana cara bisnis model mereka. Gimana caranya jualan americano harga 29.000 tapi laku. Gitu ya. Dan channel di dalam bisnis model adalah gimana caranya teman-teman ini mempelajari media apa yang bisa dilakukan untuk berkomunikasikan produk teman-teman. Apakah itu dengan TikTok, dengan Facebook, Instagram, dan lain-lain.
Dan customer relationship ini penting nih. Apa yang bisa membuat customer itu bertahan? Ini pelajaran penting banget. Membuat customer kita tetap beli produk kita. Ya, bagaimana mereka tetap membeli produk kita, ini yang harus kita jaga. Jangan cuma sekali beli habis itu kapok. Ya. Gimana caranya suatu saat Ibu Bupati beli produknya teman-teman, terus beli. Itu teman-teman bagaimana memaintain relationship-nya. Ya, bagaimana membuat produk kita itu selalu diingat. Kalau pagi-pagi saya selalu pengen ngopi di sini deh, misalnya kayak gitu. Dan kalau kita bicara aspek-aspek lain dalam bisnis model, itu adalah berbicara tentang key resources, tentang teamwork. Saya yakin bahwa teman-teman itu punya punya tim yang solid, ya, dan itu harus dibangun. Mudah-mudahan nih dengan program Jagoan Bisnis tidak hanya 3 nih teamworknya teman-teman, tapi berkembang terus dan solid. Itu menjadi hal yang penting harus kita jaga karena bisnis kita ke depan adalah bisnis kreatif. Dan ketika kita bicara bisnis kreatif, yang paling penting itu adalah SDM-nya, bukan duitnya, bukan Anda punya gedung yang besar, itu penting juga, tapi bagaimana Anda mempunyai teamwork yang solid, saya pikir ini akan menjadi kekuatan ke depannya. SDM itu tidak bisa digantikan dengan uang, SDM tidak bisa digantikan dengan gedung-gedung yang mewah. Jadi bagaimana teman-teman punya feel yang kuat untuk membangun teamwork ke depan, mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang sangat penting ke depannya. Dan bagaimana membangun partnership. Ya, ini kebetulan kita fotonya di daerah Banyuwangi sama teman-teman lokal. Mungkin teman-teman udah masih ingat atau tahu salah satunya siapa, ya. Dan inilah yang kita pengen bangun, bagaimana partnership, ya, kolaborasi kita bangun, jangan saling nyinyir, kita harus berkolaborasi untuk bangun nih Banyuwangi seperti apa. Komunitas, influencer, petani, toko suppliers, percetakan. Oleh karena itu, gimana caranya ke depan Banyuwangi ini bisa solid, mudah-mudahan dari embrio Jagoan Bisnis ini, kolaborasi di antar pengusaha-pengusaha ini bisa saling menguatkan, khususnya pengusaha-pengusaha muda. Dan aspek lain yang kita pelajarin adalah tentang struktur biaya, struktur cost-nya. Bagaimana menjaga cost kita bisa lebih efisien, ya, dengan skala ekonomis yang tepat, ya, bagaimana gaji karyawan, biaya-biaya lain itu bisa kita cover dalam bisnis ini secara lebih baik. Oleh karena itu, makanya nanti ke depan kita juga akan belajar tentang literasi keuangan. Nah, ini mungkin 2 slide terakhir, teman-teman, sebelum kita break mungkin hari ini. Jadi, teman-teman ketika berbicara tentang keuntungan, ya, atau revenue stream di dalam satu aspek bisnis model, teman-teman kan biasanya akan menentukan harganya berapa, gitu ya. Nah, yang menjadi hal yang sangat penting ketika memberikan harga, jangan cuma misalnya gini. Nah, kebetulan di perusahaan kami, ya, Creative and Digital Strategies itu kan jualan sosial media, dalam arti manage social media handling. Klien kita harus bayar setiap bulan berapa juta, misalnya kayak gitu ya. Nah, yang harus ditawarkan teman-teman ketika melakukan bisnis social media handling itu tidak hanya bilang bahwa oh nanti akan kita posting setiap hari, kita akan bikinkan reels 1 minggu 1 kali, kemudian akan kita foto, video dan lain-lain. Bukan seperti itu teman-teman. Tetapi berbisnis sekarang itu harus based on result. Sebagai contoh misalnya Bapak bayar 15 juta untuk social media handling, maka result yang akan Bapak dapatkan seperti ini. Growth keuntungannya akan naik 10%, exposure-nya akan merambah tidak hanya di kota ini, tapi juga ada di wilayah lain. Bisnis Bapak akan berkembang, ya, dan juga call to action untuk misalnya menginap di hotel Bapak ketika kami handling sosial medianya akan meningkat 20%. Jadi, jangan takut untuk charging biaya yang mungkin lebih dibandingkan kompetitors, tapi mulai berpikir tentang result-nya. Sebagai contoh yang tadi itu, ramuan cinta. Ramuan cinta jualan jahe harga 70.000. Yang satunya jualan 20.000. Tapi di 70.000 ini kita bisa menginformasikan apa resultnya. Apakah lebih kurus misalnya, ataukah lebih sehat, ataukah lebih apa? Ya, itu menjadi hal yang sangat bisa kita informasikan. Nah, dan yang paling penting teman-teman nanti ke depannya adalah tidak hanya sekedar produk yang kita harus perkuat, tapi bagaimana relationship-nya, bagaimana story-nya. Ini pelan-pelan nanti akan kita pelajarin teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti searching Klinik Kopi,
Kalau kita ngopi di sana, suasananya gimana sih? Nah, itulah yang teman-teman mungkin akan pelajarin pelan-pelan bahwa belajar ekonomi kreatif itu tidak sekedar produknya yang bagus, tapi bagaimana menyampaikan produk itu secara lebih menarik, bercerita, ya, storytelling. Oke? Dan juga ya ini beberapa contoh produk-produk lokal dan luar negeri, saya mungkin skip aja. Dan yang lebih penting adalah ini yang tadi saya sampaikan tentang ceritanya Mas Pepeng Klinik Kopi, ya. Mungkin nanti akan saya ceritakan secara secara lebih menyeluruh ketika offline. Tapi yang lebih penting adalah teman-teman mulai berpikir produk yang teman-teman buat itu tidak sekedar produknya berkualitas, desainnya menarik, tapi bagaimana menyampaikan sebuah simfoni, cerita, empati, menyenangkan, itu juga menjadi PR yang teman-teman harus pikirkan di dalam program ini. Jadi produknya betul-betul bisa berdampak. Dan yang terakhir, ini pelajaran hidup ya yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman ya. Ini terakhir. Jadi berbisnis itu kan sebenarnya kaitannya dengan mencari rezeki ya teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah merasa aku udah melakukan semua hal, aku sudah melakukan semua strategi, bisnis model udah saya perbaiki sedemikian rupa, tapi kenapa bisnis saya tidak bisa bagus gitu ya? Kenapa bisnis saya tidak bisa scale up? Nah, teman-teman bisa step back, nge-review apa yang sudah teman-teman lakukan, tetapi yang lebih penting ya kalau di dalam agama yang saya yakinin di Islam misalnya tentang sodako ya, tentang berbagi dan memberi, tentang menyenangkan orang lain. Itu akan membuat bisnis kita akan berkembang jauh lebih besar ya. Jadi kenapa para founder-founder besar itu tidak berpikir tentang cuannya dulu, tapi value-nya dulu, impact-nya dulu, berbaginya dulu, memberinya dulu. Ya, dibandingkan saya untung berapa? Saya untung berapa? Karena ini dari proses berbagi dan memberi inilah yang akan melit teman-teman untuk bisa mengembangkan bisnis model. Gimana caranya kita mencari value proposition sampai tepat, itu juga proses. Bagaimana caranya kita memilih customer segment yang tepat, itu butuh proses. Dan kadang-kadang terjadi tiba-tiba. Pagi memberi, pagi berbagi, sorenya dapat ide, sorenya dapat partner. Jadi berbisnis itu kan memilih customer, memilih partners, ya, memilih apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi prioritas. Ketika semua udah ngumpul, teman-teman, kadang-kadang kita berintuisi. Nah, ketika kita fokus kepada hal-hal yang baik, maka kita akan berintuisi lebih cepat lagi. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih sekali atas apa yang teman-teman sudah hadir dalam program ini dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat. Saya kembalikan lagi ke Cahaya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya teman-teman untuk materi yang diwawarkan oleh Bapak Dias tadi menjelaskan tentang branding dan bisnis Google Canva itu sendiri. Di sini kayaknya banyak nih Pak yang kepo-kepo materi Bapak lebih dalam nih. Nah, saya ingatkan kembali untuk presensi ada di kolom komentar serta keaktifan teman-teman itu menjadi salah satu nilai dari 30 terbaik yang akan kita sajikan offline session ya. Untuk itu, sesi tanya jawab kali ini akan kita buka dengan fitur raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Monggo. Pak, ini untuk pertanyaannya saya konfirmasi terlebih dahulu, langsung dijawab ataupun kita tampung terlebih dahulu ya Pak ya? Boleh langsung jawab. Boleh. Ini yang pertama ada dari First Walk ID, Mas Indra, bisa on mic mungkin? Monggo. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, halo, Pak Dias. Selamat pagi. Ya, halo. Senang sekali hari ini bisa bergabung dengan materi yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Hendra dari bisnis firstwalk.id, di mana bisnis ini bergerak dalam bidang jasa, yaitu dalam hal pelatihan public speaking, kemudian pengembangan diri, etika kepribadian, dan juga catwalk, dan juga grooming.
Oh, keren. Nah, Yap. jadi ini ada hal yang kami tanyakan. Kebetulan bisnis kami sudah berjalan beberapa bulan ini dan kami juga sudah mencoba untuk beberapa kali melakukan sebuah training ke sekolah-sekolah. Ya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah mengenai customer segment. Kebetulan untuk menentukan customer segment itu merupakan hal yang sulit menurut kami. Yes. Dan apakah bisa ketika di awal-awal bisnis seperti ini kita menggunakan semua segmen untuk customer dari bisnis kami, ataukah dari awal kita harus sudah mengkotak-kotak siapa customer kami yang harus kita fokuskan itu. Oke. Mungkin itu pertanyaannya, Pak Dias. Oke, Mas Hendra. Ini bagus banget, Mas Hendra. Mas Hendra ini dari daerah mana di Banyuwangi? Dari Singojuru. Singojuru. Oh, Iya. Keren banget. Baik, pertanyaannya sangat-sangat bagus banget dan ada sedikit yang mungkin saya tadi lupa untuk saya sampaikan, Mas Hendra. Jadi, saya sepakat bahwa di tahun pertama kita berbisnis itu memang kita bisa melakukan pemilihan beberapa customer segments gitu ya. Karena memang di dalam sebuah startup yang saya pelajarin dari salah satu buku namanya Lean Startup, ya bukunya itu tulisan Eric Rice, dia bilang bahwa the only way to winning is to learn faster. Jadi kata kuncinya itu belajar. Karena berbisnis itu kita harus evaluasi, belajar, dan kita menentukan. Jadi saya sepakat sama Mas Hendra, memang di awal berbisnis itu kita bisa mencoba beberapa hal customer segments. Tetapi ketika kita sudah belajar di dalam rentang waktu yang kita tentukan, kita harus memilih niche-nya. Bahkan kalau dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan itu kita merasa ini udah sangat oke ya, kita tinggal drilling lebih dalam lagi bisnis tersebut. Sebagai contoh misalnya saya bikin namanya jagoan data, misalnya data analitik, itu saya bisa mapping kebutuhan data analitik itu bisa dari perusahaan startup, dari pemerintah, dari kampus, dan lain-lain. Saya mapping semuanya, saya sebar semua jalannya, dan mana yang kira-kira memberikan respon paling cepat, itu yang saya drilling lebih dalam. Nah, ternyata memang kebutuhannya itu lebih pada government atau pemerintah. Sehingga saya fokus di situ dan saya akan cari lebih dalam. Nah, menurut saya memang get niche itu penting ya ketika teman-teman sudah melakukan survei. Tapi yang lebih penting adalah execute dulu. Ya, teman-teman kadang-kadang dalam berbisnis itu plan to execute, tapi Mas Winto Rahmada, salah satu mentor kita dari Smesco itu bilang execute to plan. Jadi eksekusi dulu dong, baru kita rencanakan dengan cepat. Jadi jangan terlalu banyak mikir, tapi eksekusi dulu, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari First Walk nih bisa lanjut lagi ya di program selanjutnya, karena saya pikir ini salah satu program apa ya untuk memperbaiki atau memoles ya talent-talent lokal ya untuk bisa apa namanya punya kemampuan lebih skillnya. Sukses ya untuk Mas Hendra. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dias. Ya. Wah, pertanyaan yang menarik dan juga jawabannya sangat menarik juga dari Pak Dias sendiri. Saya buka lagi untuk Mas jadi konten, Mas Lata, monggo disuarakan boleh. Mas Lata mau sandi, wah. Wah, keren banget ini. Siap. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Mas Lata. Selamat pagi, Pak Dias. Ya, senang sekali bisa ketemu sama Pak Dias akhirnya meskipun virtual ya. Semoga besok bisa ketemu offline. Saya Lata Mausandi dari sebuah ide usaha Jadi Konten. Jadi Konten adalah sebuah ide studio konten kreatif yang mana studionya bisa disewakan nantinya dan juga alat-alatnya juga. Sekaligus kita menyediakan jasa mentoring dan branding agar konten kreatifnya bisa berkualitas dan sustainable. Di sini saya ingin bertanya, tadi ketika dijelaskan memang kita ada langkah-langkah strategi bagaimana kemudian merintis bisnis kita agar bisa sustain dan tepat sasaran, tepat dengan market. Dan juga diingatkan ketika misalnya kita ternyata strategi kita itu dan juga ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, ya udahlah eksekusi aja yang penting biar kita semakin struggle gitu. Tapi kalau misalnya kita pikir secara realistis juga, kita kan harus punya batasan di mana kita kemudian menentukan, oh ternyata ide bisnis ini setelah dijalankan nggak oke, tidak sesuai dengan permintaan pasar atau bagaimana gitu. Nah, ketika kita kemudian memaksakan untuk struggle execute terus-menerus, kan justru itu malah akan merugikan kita sendiri. Nah, yang saya tanyakan juga adalah apa batasan-batasan yang bisa dipakai untuk kemudian kita menentukan
ya udahlah kita close aja, kita tutup dan kita ganti dengan ide yang lainnya, atau mungkin kita butuh strategi dan lain-lain seperti itu, Pak. Iya, wah ini keren banget nih. Mas Lata mau Sandi jadi konten. Saya surprise ya, terkejut juga bahwa di Banyuwangi udah mulai banyak anak-anak muda lokal yang luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita perkuat nih ekosistemnya, akan sering banyak kumpul dan akan sering banyak angkat produk-produk lokal ya. Mudah-mudahan ya. Nah, Mas, jadi gini, kita mulai berpikir tentang melakukan sesuatu itu by data. Itu kata kunci penting sih menurut saya, by data. Jadi misalnya hal yang paling sederhana, saya punya coffee shop. Coffee shop saya itu pakai POS atau point of sale atau kasir digital lah. Dulu saya tuh by insting aja, oh ini dengan ini, jualan ini, jualan ini. Saya bikin coffee shop, yang paling laku di coffee shop saya itu kira-kira apa, Mas? Kira-kira based on data, apakah menu kopi atau bukan? Kemudian yang kedua, yang datang itu lebih banyak cewek apa cowok? Umurnya berapa? Hobinya apa? Kadang-kadang saya berpikir bikin coffee shop, pengennya tuh kopinya enak, ternyata yang datang cewek dan mereka nggak minum kopi. Karena kita nggak melakukan sesuatu by data. Sama juga dengan Mas Lata nih, ketika misalnya memberikan rekomendasi tentang sebuah produk, kita nggak bisa hanya intuisi, tetapi based on data. Klien kan kadang bilang nih, Mas Lata, mungkin ada kan klien nggak semuanya akan positif terhadap apa yang dilakukan oleh jadi konten ya. Bisa aja ketika mereka lagi stres, gimana nih sih jadi konten nih, orang saya bikin konten sama kamu kok penjualan saya nggak naik-naik, kan pasti ada yang kayak gitu kan. Tapi Mas Lata pasti akan bilang, sebentar, kita cek dulu nih Instagramnya. Ketika kita buatin konten, nih exposure-nya gede semuanya nih. Kalau nggak laku, bisa jadi produk kamu yang tidak berkualitas. Atau bisa jadi ketika kamu bikin promosi, kemudian ada yang nanya, kamu nggak langsung jawab. Atau ketika kita udah promosikan, mereka bingung mau beli lewat apa. Mau lewat Tokopedia, Bukalapak. Kamu belum ada channel-channelnya. Jadi semua harus based on data. Mana yang akan kita lakukan, mana yang tidak akan kita lakukan. Tapi jangan terlalu cepat-cepat juga menurut saya. Karena berbisnis itu kayak misalnya gini deh. Saya tuh pengen beli sepatu di toko A. Saya nggak punya duit nih. Meskipun sepatunya harganya 150.000. Saya pengen beli kayaknya 2 bulan lagi. Terus yang toko sepatu kan nggak tahu kalau saya pengen beli kan. Karena saya nggak bilang dia kan. Mungkin ini seminggu kok nggak ada yang beli, 2 minggu juga nggak ada yang beli. Padahal setiap orang lewat itu dia mikir, oh sepatu Kodachi harga 150.000 gitu ya. Kemudian saya lagi pengen beli sepatu Kodachi karena sepatu yang zaman saya kecil gitu ya, pengen saya beli. Nah itu menurut saya setiap hari orang lewat, dan mungkin efeknya itu 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Ketika 1 bulan kamu tutup bisnis kamu, ya orang-orang akan kecewa. Endurance-nya itu harus kita jaga di waktu-waktu tertentu. Jadi kembali lagi kata kuncinya menurut saya adalah pertama harus selalu bergerak based on data. Bahkan bisnis sekecil apapun ditulis pengeluaran dan pemasukannya dan dibedakan antara uang pribadi dan uang non pribadi gitu ya. Jadi jangan inilah, apalagi yang saya suka takutin itu adalah bisnis yang biasanya dibantu sama orang tua ya. Mudah-mudahan di sini nggak banyak. Jadi bisnis yang dibantu sama orang tua itu kelihatannya jalan-jalan aja. Padahal kalau kita cek keuangannya, ini udah nggak mampu nih, HPP-nya nggak masuk gitu ya. Skala ekonomisnya nggak masuk, keuntungannya nggak masuk, dan lain-lain. Jadi semua dicatat, semua diukur based on data. Gitu. Terima kasih Mas Lata. Terima kasih Mas Lata untuk pertanyaannya yang luar biasa tadi. Ini untuk pertanyaan terakhir dari sesi pertama ya Pak ya. Terakhir untuk 3 mm Group. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar dari 3 mm Group, yaitu industri di bidang manufaktur dan maintenance. Pertanyaan saya hampir sama seperti Mas Lata, namun berapa lama kita itu meriset atau menganalisa tersebut?
Oke, Terima kasih. Sebentar saya mau tanya Mas Amar, ini produknya manufaktur apa nih? Bikin apa nih? Kalau kita menyesuaikan kebutuhan untuk industri-industri itu, misalnya Contohnya. pembuatan panel listrik, pemasangan AC, dan untuk industri kreatif juga ada. Oke, baik. Ya, nah pertanyaannya adalah berapa lama kita melakukan risetnya gitu ya? Iya, Pak. Oke, riset itu never ending, Mas, tidak pernah berhenti sampai titik manapun. Bahkan tadi yang saya sampaikan nih, saya dengan teman-teman Banyuwangi nih, Mas Trian misalnya, kita merencanakan program ini dengan pemerintah misalnya, itu bisa jadi diidekan sudah 5 tahun yang lalu. Dan kalau kita patah semangat, ya mungkin program ini tidak akan berhasil. Ketika program ini sudah dibangun, tentu saja akan banyak masukan, kritikan, ya, dan gimana caranya kita bertahan untuk bisa terus maju, itu juga akan menjadi tantangan. Nah, Mas Amar mungkin manufaktur itu kan juga kompetisinya akan banyak banget ya. Perusahaan-perusahaan yang sejenis itu akan banyak. Selama tidak melakukan inovasi, selama tidak melakukan hal-hal yang menarik, orang tidak akan melihat apa yang dilakukan. Oleh karena itu kalau kita bicara riset, kita bicara tentang belajar, itu never ending. Kapanpun kita harus melakukannya. Jangan pernah merasa kita dalam kondisi yang comfort zone atau yang udah keren nih, udah jago gitu ya. Nggak bisa. Di dalam bisnis ini ya itu yang harus kita jaga tuh semangatnya. Gimana caranya semangat untuk terus berinovasi gitu ya. Nah, teman-teman banyak deh yang bisa kita lakukan. Berinovasi itu tidak hanya dilakukan sendirian, tapi juga bisa berkolaborasi. Sebagai contoh misalnya gini, teman-teman tahu sendal jepit swallow kan ya? Itu kan dari zaman saya SD, SMP, bahkan zaman saya TK itu selalu ada sendal swallow. Kita kalau ke masjid udah pasti ketemu sendal swallow misalnya kayak gitu. Tapi gimana caranya mereka berinovasi dan bertahan itu menjadi kata kunci. Bahkan sekarang sendal swallow itu sudah menggantikan sendal yang dulu pernah saya beli itu merek-merek agak mahal misalnya Flipper gitu ya, atau Hawaiianas yang harga satu sendal jepit itu 200.000 sampai 300.000. Dia sandal swallow itu sekarang berkolaborasi dengan Bodypack untuk bikin sendal-sendal yang keren. Artinya ketika berinovasi dan ketika kita sudah mentok, yang kita harus lakukan adalah berkolaborasi. Ya, sekarang banyak bisnis-bisnis besar mulai berkolaborasi dan saya pikir dengan adanya alumni jagoan bisnis inilah kita bisa mulai melihat potensi teman-teman lain untuk bisa berkolaborasi. Oke? Mungkin itu. Terima kasih Mas Amar. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, baik Pak. Izin konfirmasi untuk sesi pertama untuk tanya jawabnya sudah selesai. Untuk sesi kedua dilanjutkan atau bagaimana ya Pak ya? Boleh satu lagi, Mbak Cahaya? Boleh. Satu lagi dari Pelangi Migran, Mas Sofi, disuarakan. Silakan, Mas Sofi. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak. Terima Selamat kasih. pagi. Ya. Pak, saya mau tanya terkait tentang bisnis model ini. Jadi begini Bapak, antara customer segment dan value proposition ini kan berhubungan sangat erat. Dan semua variabel yang ada di BMC ini juga sangat berhubungan dan penting banget. Nah, di sini di saat kita sudah menentukan siapa customer segment kita, nah di situ maka kita bagaimana cara menentukan value proposition kita, yaitu atau ibaratnya unique selling kita yang tepat untuk customer segment, gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mas Sofi. Ini jawab pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus banget. Saya akan memulainya dengan contoh. Jualan kopi deh, karena saya baru banget untuk berbisnis kopi, mungkin 1,5 tahun gitu ya. Saya belajar banyak tentang bagaimana menjual kopi yang sama, tetapi bisnis modelnya beda, tetapi bisa sustain gitu. Yang paling sederhana misalnya gini, pesen kopi. Segmentasi pasarnya adalah anak muda. Berarti kalau anak muda, customer segment ya, value-nya itu harus gimana? Harus cepat, harus murah, dan anak muda suka yang manis-manis ternyata.
dan mereka suka yang seger-seger, tapi ada kopinya, ya es kopi susu. Jadi value propositions itu betul-betul digali dari siapa yang akan membeli produk kita. Contoh yang kedua, Mas Pepeng klinik kopi. Di klinik kopi, kita ngopi itu harus antri. Satu-satu masuk ke ruangan itu, private, diajak ngobrol, minum kopi, dan juga makan cheesecake yang ada di situ. Ada beberapa pastry atau kue-kue lah. Pada saat saya di sana, 15 menit, saya menghabiskan uang 490.000. Ngopi ya, saya berdua. Karena saya beli beans-nya klinik kopi, saya beli V60 Coca-nya klinik kopi, kemudian saya minum kopi V60 dan saya makan cheesecake 2. Total 490.000. Artinya apa? Jualan kopi dengan value propositions yang berbeda, dengan customer segments yang berbeda, itu akan memberikan dampak keuntungan yang berbeda. Si Mas Pepeng itu tidak memfokuskan kepada anak-anak muda, tapi dia memfokuskan kepada orang-orang yang mungkin middle, sedikit up, yang pengen tahu tentang kopi, yang pengen disajikan kopi secara private, yang pengen diajak ngobrol, gitu ya, yang pengen tahu lebih dalam tentang kopi dan siapa yang menanam kopi. Dan itu nempel banget sama orang-orang yang hampir sama dengan saya. Saya datang ke Mas Pepeng itu sebenarnya pengen tahu sedikit tentang kopi. Enggak semuanya sih. Saya pengen minum kopi yang menarik. Tapi yang lebih penting adalah saya pengen diceritain nih. Kopi-kopi yang saya minum itu proses tanamnya bagaimana, ditanam oleh siapa, rasanya seperti apa, dan suasananya yang betul-betul menarik. Itu value yang berbeda yang kedua. Value proposition yang ketiga. Sebagai contoh misalnya Starbucks. Dia jualan kopi harga 60 sampai 70.000. Segmentasinya adalah anak-anak muda yang pengen kelihatan keren, nongkrong gitu ya. Pengen kerja juga, pengen kelihatan ya keren lah di foto di Starbucks lagi ngopi karena itu sebagai bentuk status sosial. Itu value proposition yang dia pengen kejar untuk konsumen dengan level kayak gitu. Atau misalnya di Malang ada namanya warung kopi Panorama misalnya. Kalau di Banyuwangi mungkin ada banyak contoh-contohnya. Ada Ice Coffee, ada Gesah Coffee, ada Atap Langit yang saya tahu, dan banyak lah. Tapi kalau di Panorama di Malang yang sederhana, tempatnya di pinggir jalan, di trotoar, cuma ada bangku-bangku kecil, minimalis, tapi rame terus. Sampai saya kemarin pulang dari Tuban ke Malang, lewat sana jam 12 malam masih rame. Harganya satu kopi susu cuma 11.000 atau 12.000. Kopi tubruk hanya 4.000 atau 5.000 misalnya kayak gitu. Tapi dengan segmentasi anak-anak muda yang cuma pengen nongkrong dan pengen menghabiskan uang yang sangat sederhana. Nah, itulah memilih value propositions. Value propositions harus betul-betul detail kepada customer segmentnya. Jangan mencari sesuatu yang customer segment tidak butuh. Kita mau jualan kopi harga 8.000, tapi value-nya kita pengen kasih tempat yang mewah, bangku yang enak. Mereka nggak perlu, gitu ya. Karena ini saling terkait. 8.000 ada cost structure-nya sekian, revenue stream-nya sekian, gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya pikir apa yang ditanyakan oleh Mas Sofi ini betul-betul tepat nih. Tentukan customer segments-nya, apa yang kita pengen, value yang kita pengen kasihkan ke customer kita dan membuat mereka senang. Gitu ya. Dan itu harus tepat sekali. Dan mudah-mudahan nanti di sesi offline nih kita ketemu lagi teman-teman dan kita coba jelentrehkan lebih luas lagi apa yang akan kita belajar tentang bisnis model kalian. Dan mohon izin Mbak Cahaya, saya ingin menyampaikan nanti kita akan ada case-case menarik nih di dalam membangun bisnis. Contohnya gitu ya. Karena nanti di hari pertama kita akan ada di tempat yang menarik di salah satu resort namanya Jiwa Jawa. Kita akan belajar tentang bisnis itu juga di sana. Dan juga nanti kalau jadi kita akan kedatangan tamu salah satu mobil nasional namanya Vinkomodo. Jadi bikin mobil 4x4. Dan mobil ini luar biasa keren juga. Mudah-mudahan bisa kita datangkan ke Banyuwangi dan kita bisa pelajari bagaimana bisnis modelnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baik Pak, kami sampaikan terima kasih atas seluruh materi yang diberikan. Mungkin dari Bapak ada closing statement untuk peserta jagoan bisnis Banyuwangi 2022.
Ya, jadi makasih banyak Cahaya, makasih banyak teman-teman. Jadi kembali lagi yang kita pelajari di sini adalah proses. Nah, kalau proses itu kita tidak hanya mengejar output. Produknya bagus, tapi kalau tidak pernah ikut program ini secara disiplin, ya percuma juga. Karena berbisnis itu juga butuh disiplin, butuh kode etik, ya. Dan kita tidak ingin mencetak wirausaha yang hanya pengen menang sendiri, atau pengen cuan sendiri, tapi kita pengen mencetak pengusaha yang juga berdampak, bermanfaat juga untuk bagaimana pembangunan Banyuwangi ke depannya. Mungkin itu Cahaya. Saya berterima kasih dan mudah-mudahan ini akan jadi program yang seru, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih.